Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali berdoa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 21 nyanyian Rohani 21. Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Oh Tuhan, berikanlah. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Oh Tuhan, berikanlah. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Sekali lagi. Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Dari nyanyian tambahan Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Dua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan
nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. 3. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini, Tuhan menjaga, melindungi. Juga ibadah di lain-lain tempat, Tuhan memberkati seperti Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih bertitik tolak dari Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 44. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi kita masih belajar berjaga dalam penggembalaan. Pengurus rumah itulah gembala. Ada dua yang harus dijaga. Yang pertama, baik gembala maupun domba-domba harus berada dalam kandang penggembalaan. Kemudian yang kedua, gembala setia. Setia dalam memberi makan, setia dalam menyampaikan firman. Sidang jemaat setia dalam mendengar firman. Tetapi juga di sini setia dan bijaksana. Bijaksana ini dalam Matius pasal 7 ayat 24, kehidupan yang mendengar firman dan melakukan. Jadi gembala setia dan bijaksana, sidang jemaat setia bijaksana ini sama dengan kehidupan yang mendengar firman dan taat dengar-dengaran kepada firman, pengajaran yang benar. Maka hasil yang pertama adalah mengalami penyucian, tapi juga ada hasil yang lain adalah berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab diberi kepercayaan untuk menjadi pengawas segala miliknya. Mengawasi milik Tuhan 1/10 berarti kehidupan itu diberkati Tuhan. Mengawasi milik Tuhan ibadah pelayanan berarti kehidupan itu memiliki ibadah pelayanan yang memuncak pada penyembahan yang benar sampai ke hadirat Tuhan. Menjadi pengawas segala miliknya, mempelai wanitanya sampai kita menyatu dengan Yesus sebagai kepala untuk selama-lamanya. Kita masih belajar yang ketiga, milik Tuhan adalah mempelai wanitanya.
Yohanes 3 ayat 29. Yohanes 3 ayatnya yang ke-29. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Menjadi pengawas segala miliknya adalah mempelai wanitanya, sama dengan sampai kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Selanjutnya pembacaan. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi di sini ada proses atau tahapan sampai menjadi mempelai. Proses atau tahapan sampai menjadi mempelai. Yang pertama yaitu dimulai dari menjadi sahabat mempelai. Menjadi sahabat mempelai. Siapa itu sahabat mempelai? Sahabat mempelai adalah tadi kehidupan yang mendengar. Jadi kehidupan yang mendengar dan taat dengar-dengaran. Kehidupan yang mendengar dan taat dengar-dengaran. Nah ini adalah sahabat mempelai. Nanti masih dilanjutkan. Jadi kalau kehidupan itu mendengar firman dan taat, nah tadi sudah saya di atas tadi sudah saya sebutkan bahwa hasilnya adalah penyucian. Yang disucikan mulai dari kedalaman hati. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayatnya yang ke-19. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah ini ada 7 keinginan jahat, najis dan pahit yang ada dalam hati, yang hanya bisa disucikan lewat pekerjaan firman yang kita dengar, yang kita praktekkan. Maka akan menghasilkan penyucian hati. Hati disucikan, perbuatan disucikan, perkataan juga disucikan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, kita akan belajar. Jadi kalau kehidupan itu mengalami penyucian, firman yang didengar dipraktekkan, maka akan mengalami dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus pasal 2 21 sampai 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi jika kehidupan itu menjadi sahabat Allah, kehidupan yang mendengar firman, taat kepada firman, maka seperti yang dialami oleh Abraham akan kita alami. Abraham bertemu dengan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini Yehova Jireh. Ya tinggal kita bagaimana? Apa yang kita hadapi, kemustahilan, pintu tertutup dan lain-lain. Tetapi jika kita mengalami kuasa atau bertemu dengan Yehova Jireh, maka Dia sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagaimana kita mengalaminya? Belajar dari Bapak Abraham. Mendengar firman, taat pada firman. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam Keluaran 29 ayat 1. Kalau sudah kehidupan itu disucikan, maka Tuhan percayakan jabatan pelayanan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka. Disucikan dulu, dikuduskan dulu, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan seterusnya. Suci, dikuduskan, baru Tuhan berikan jabatan pelayanan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, bisa melihat siapa itu sahabat Allah. Kehidupan yang mendengar firman, taat pada firman, dan kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan. Artinya sampai memiliki jabatan pelayanan, menjadi imam-imam dan raja-raja. Yuk, ini prosesnya. Kalau mau menjadi mempelai, harus menjadi sahabat mempelai. Ini langkah-langkahnya.
Wah, yang penting nanti pokok jadi mempelai. Ya seringkali jadi ini akhirnya. Jadi sekedar ilusi. Oh, Yesus mempelaiku dan seterusnya. Loh, padahal tidak tahu prosesnya, tidak melewati proses. Tidak melewati proses. Loh, kenal saja enggak, tapi katanya mempelainya. Loh, bagaimana? Pernah dulu kawan begitu, ada seorang kawan. Loh, kenal enggak? Enggak. Tapi diaku itu pacarnya, belum mempelainya, itu diaku pacarnya. Loh, pernah ketemu sama orangnya? Enggak. Sampai direwangi bertengkar. Direwangi bertengkar. Kenal saja tidak, tapi ngakunya begitu. Hati-hati di akhir zaman nanti. Kita ngakunya, oh Yesus mempelaiku, tapi Yesus tidak kenal. Loh, bagaimana kira-kira? Malunya sampai kiamat tidak hilang-hilang. Sampai direwangi bertengkar dan seterusnya, ternyata pihak yang sana kenal saja enggak. Kenal saja enggak. Nah itu. Demikian juga hati-hati secara rohani. Yesus mempelaiku, oh yang penting pokok Yesus mempelai, kami punya hubungan paling dekat dengan Yesus. Oh gitu, enggak salah. Enggak salah. Tapi prosesnya bagaimana? Loh, jadi sahabat saja enggak, kenal saja enggak. Kenal saja enggak. Ya, belum sahabat ini, kenal saja enggak. Kenal saja enggak. Kalau istilah kenal saja enggak ini kan berarti aku enggak kenal kamu, hanya kamu pembuat kejahatan. Berarti punya pelayanan memang, tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai firman. Ini sudah mulai kenal, sahabat. Sahabat ditingkatkan. Ayo kenal sampai menjadi sahabat. Itulah kehidupan yang mendengar firman dan praktek. Jangan lupa praktek. Praktek. Maka kita disucikan dan Tuhan perlengkapi dengan jabatan pelayanan. Ini jabatan pelayanan yang benar. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, sudah lama bersahabat, tingkatkan untuk sampai menjadi mempelai. Sampai istilahnya dalam Rasul Paulus menuliskan sebagai tunangan. Jadi tunangan ini adalah hubungan terdekat mau masuk pernikahan. Hubungan terdekat masuk pernikahan ini. Jadi kenalan dulu, harus kenal. Sampai, sahabat, enak dia diajak ngomong, enak, kita kok cocok, chemistry, apa itu mungkin salah saya sebutkan apa itu, enak kita nyambung, hubungan lebih dekat, sampai tunangan, belum masuk pernikahan, masuk dalam pertunangan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ini orang tunangan dipertunangkan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi mohon maaf, di sini yang dipertunangkan itu adalah perawan suci. Perawan suci. Ya, tapi hati-hati juga di sini. Sudah masuk masa pertunangan, tapi di sini ternyata masih bisa juga tidak jadi menikah. Nah, kalau sahabat masih banyak, punya sahabat ada berapa, sahabat. Nah, tunangan ya hanya tinggal satu, tidak ada tunangan. Saya bertunangan dengan ini, tapi juga bertunangan dengan yang sana. Tidak ada, sudah satu kalau tunangan itu. Itu pun masih bisa digagalkan. Oleh apa? Lanjutkan pembacaan tadi. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi pertunangan ini masa terdekat, yang perlu dijaga adalah keperawanan. Tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar, apapun risikonya. Apapun risikonya. Jangan seperti ini yang ditakutkan Rasul Paulus. Kamu sabar saja. Orang memberitakan Yesus yang lain. Sabar saja. Sudah katanya sudah masuk pertunangan, tapi laki-laki lain ada. Bukan hanya 2, bukan hanya 3, bukan 4, 5, banyak.
Tidak bisa begitu. Ada ajaran lain, mengajarkan Yesus yang lain, tidak apa-apa. Kan ada positifnya, yang negatifnya kita buang, positifnya saja. Ini kalau ibarat daging, ya dagingnya tak makan, tulangnya tak buang. Ya kalau daging dan tulang masih bisa begitu, tapi kalau hubungannya pengajaran itu tepung dan ragi, bagaimana mau membuang? Apalagi sudah dicampur, ya tidak bisa dibuang. Oleh itu jangan pernah mengatakan tidak apa-apa, memang itu kelemahan. Tidak punya ketegasan, itu kelemahan kita. Sampai akhirnya mohon maaf, batal menikah dengan Kristus, batal menjadi mempelai. Gara-gara tidak tegas. Tidak tegas itu bukan jahat. Wah, dia maunya kenceng saja, maunya lurus saja. Bukan jahat, justru itu yang baik. Justru orang yang bengkak-bengkok itu yang jahat. Menghadapi A begini, kalau ketemu sama si B ya begitu. Nanti kalau pas ketemu A dan B, wah bingung kayak ular begitu. Kayak ular. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman. Jadi masa pertunangan itu adalah lebih dekat, dijaga, tetap pegang teguh firman, pengajaran yang benar, apapun risikonya. Kalau masih lirak-lirik, ya tidak akan menikah nanti. Tidak akan menikah, apalagi terima laki-laki lain, ya sudah tidak akan masuk dalam pernikahan. Tetap pegang teguh satu firman, pengajaran yang benar. Baru yang terakhir menjadi mempelai. Menjadi mempelai. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini mempelai. Ini tingkat prosesnya. Mulai dari kenal menjadi sahabat mempelai, kemudian lebih dekat lagi sampai pegang teguh apapun yang terjadi. Itu sampai nanti menjadi mempelai. Mempelai itu sudah tidak bisa dipisahkan, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini sama dengan mempelai pria dan mempelai wanita, tubuh dan kepala sudah tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Nah sekarang sudah kualitasnya kualitas mempelai. Kualitasnya sudah kualitas mempelai, sempurna, tak bercacat celah. Bagaimana keadaannya orang sempurna itu? Oh sudah sempurna berarti langsung mulia. Ya kita lihat dulu sekarang. Ayat 2 ayat yang ketiga. Ayat 2 ayatnya yang ketiga. Ayat 2 ayat yang ketiga. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, mengalami kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda besar, tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dia mengeluh mengerang, menderita kesakitan, mengeluh mengerang. Nah ini, jadi keadaan gereja yang sempurna, berarti wow jreng, gereja sempurna, kualitas mempelai, sudah kehidupan tak bercacat celah. Lalu sudah ditampilkan langsung di awan-awan. Ini masih berhadapan dengan naga. Justru naga itu naga. Jadi kita mengatakan bahwa pencobaan itu dari setan. Pencobaan itu dari setan. Ini langsung menghadapi belegernya setan. Sudah langsung wujudnya setan sungguh-sungguh yang dihadapi. Wujudnya yang dihadapi. Tidak ada kemampuan. Keadaan gereja seperti perempuan mengandung hendak melahirkan. Itu posisi paling lemah. Paling lemah. Sudah paling lemah dan tidak kuat sudah. Yang dihadapi apa? Naga. Naga. Oh, naga. Bagaimana berhadapan dengan naga? Tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Mengeluh mengerang. Jadi saat diizinkan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah seperti ditinggal sendiri. Seolah-olah masalahnya lebih besar dari kekuatan kita. Saatnya adalah kita mengeluh dan mengerang.
mengeluh dan mengerang. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Sampaikan. Maka apa yang terjadi? Begitu mengeluh mengerang, kuat teguh hati. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Wahyu 12 tadi, ayat yang ke-14. Ayatnya yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tuhan karuniakan berikan 2 sayap burung nasar yang besar untuk terbang ke tempatnya di padang gurun. Ini disingkirkan. Saat sudah tidak ada kemampuan, saat sudah mentok, sudah tidak bisa lagi, mikir sudah tidak bisa, bergerak tidak bisa, menghadapi, mau gerak saja tidak bisa. Saat sudah tidak mampu, kalau kita sudah bisa mengeluh, mengerang, menyembah Tuhan, maka ada kekuatan ekstra, 2 sayap burung nasar yang besar untuk menerbangkan kita ke padang gurun. Nah ini, jadi saat sudah tidak ada kemampuan, saat sudah mulai stres, sudah bagaimana Tuhan, aku tidak tahu lagi jawabannya. Ingat, mengeluh mengerang, dan Tuhan akan membuka jalan keluar. Membuka jalan keluar. Diberi 2 sayap, bisa cepat, beri kekuatan ekstra. Sampai naga pun tidak bisa mengejar. Mestinya kalau perempuan habis melahirkan suruh lari ya tidak kuat, saya rasa tidak kuat. Saya belum pernah melihat wanita yang baru melahirkan suruh lari, belum pernah. Tapi saya rasa sudah tidak kuat. Tapi mendapat kekuatan ekstra, 2 sayap burung nasar terbang ke tempatnya di padang gurun. Ada jalan baru, ada pembukaan jalan. Beberapa kali saya menghadapi. Terutama justru memang saat-saat sudah tidak mampu, tidak kuat, betul-betul tidak kuat. Betul-betul sudah tidak ada jalan keluar ini, buntu, ini tidak bisa, itu tidak bisa, tutup sini, tutup sana, bagaimana? Tuhan tolong, hanya Tuhan tolong sudah. Sudah tidak ada kemampuan, mikir saja tidak bisa. Tuhan buka jalan, berikan 2 sayap, ada kesempatan terbang. Loh, oh ternyata ini jalannya. Nah, saya rasa kita semuanya ada pengalaman-pengalaman itu. Saat kita sudah diizinkan, sudah tidak bisa lagi, mikir saja tidak bisa menghadapi masalah. Apalagi tahu harus bagaimana, tidak tahu. Yang penting mengeluh, mengerang, sampaikan kepada Tuhan. Pagi hari juga, apa keluhan kita, apa yang kita hadapi, mengeluh, mengerang. Pencobaan sebesar apapun yang kita alami, mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Kalau sudah tidak kuat, ya Tuhan berikan 2 sayap. Oleh sebab dibutuhkan kuat teguh hati. Sekalipun mungkin rasa tidak kuat, artinya tidak kuat, ini sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan tolong. Tetap jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan tolong. Dikaruniakan 2 sayap burung nasar. Nah, ya pagi hari ini semua jangan ada yang kecewa, putus asa menghadapi apapun juga. Tinggal terima 2 sayap burung nasar yang besar, menerbangkan kita menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini, terutama sampai puncak masalah nanti antikris. Itu wujudnya, belegernya setan. Kita diterbangkan ke padang gurun, ya tidak ketemu. Sementara selain kualitas mempelai, tidak ada sayap, mungkin bukan mengeluh mengerang saat terima ada masalah, ada pencobaan, ngamuk, ngomel, bersungut, salahkan orang, ya ditinggal. Berhadapan dengan naga. Ayo kita pergunakan mulut lidah kita pribadi, lepas pribadi masing-masing. Memang biasanya saat-saat dalam masalah. Kalau saat-saat dalam keadaan berkat, ekonomi lancar, pekerjaan lancar, anak-anak mungkin diterima kerja yang bagus, gaji yang besar dan seterusnya, seperti malaikat semuanya. Tapi coba diizinkan kegagalan, diizinkan masalah, bagaimana? Apalagi sudah masalah, orang bertanya,
kenapa kamu? Wah, jangan tanya, sander, disander, disander, tahu disander seperti anjing kalau galak, wah langsung gitu. Hati-hati, jangan. Justru saat-saat dalam kita ketidakmampuan, persoalan, permasalahan, sudah begitu orang malah bertanya macam-macam, tetap mengeluh, mengerang, kuat, teguh hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada beberapa saat untuk kita datang menyembah Tuhan, pergunakan sampai Tuhan karuniakan 2 sayap burung nasar yang besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian pertama tadi kita nyanyikan kembali. Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nganten surga. Dengan sambil kita penutup. Hari-hari ini sampai kita ditampilkan tak bercacat celah, menjadi sahabat mempelai, tunangan, sampai ditampilkan dalam Wahyu 12 ayat 1. Mengeluh mengerang hari-hari ini sampai Dia berikan 2 sayap burung nasar yang besar. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Tetapkan dalam hati kami semuanya. Biar kami mau mengikuti prosesnya sampai kami menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Dan hari-hari ini mungkin kami menghadapi permasalahan-persoalan pencobaan yang mungkin serasa lebih besar dari kekuatan kami Tuhan. Tapi kalau kami mau mengeluh, mengerang, tidak kecewa, tidak putus asa, kuat teguh hati, maka Engkau mengaruniakan dua sayap berunasar yang besar untuk mengatasi segala persoalan hidup yang kami alami Tuhan, sampai menyingkirkan kami saat antikris berkuasa di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini kembali. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar.
Oh Tuhan, berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Dengan ada pagi hari ini mungkin seperti yang dialami oleh pengantin perempuan, Wahyu 12 ayat 1. Kesempatan mengeluh, mengerang, bukan kecewa, putus asa, bersungut, ngomel dan seterusnya. Serahkan pada Tuhan. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Tidak ada satupun yang kecewa, putus asa, bersungut, ngomel, tapi semuanya Tuhan kuat, teguh hati, sampai Engkau singkirkan di padang gurun, sampai satu kali waktu bertemu dengan Engkau di awan-awan yang perkasa. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan pekerjaan Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Penjualan tanah, pembelian tanah, perizinan usaha, semuanya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan perjodohan kaum muda tetap membesarkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ibu Rudi dalam proses penyembuhan Tuhan tolong tetap kuat, sehat, kuat sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Ibu Tris masih dirawat juga Tuhan menolong. Anak Yefta Tuhan menolong, Tuhan berikan kemurahan-Mu Tuhan. Mbak Ida juga Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Pak Philip juga Tuhan menolong. Juga Saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moni, Ria JK, Pendeta JK, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamaah semuanya, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Neko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan Magdalena, Yosua, Sadra, Tuhan menolong. Johannes juga Tuhan menolong. Juga Audi, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihombing, keluarga
juga Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya, juga Mbah Sinem, Tuhan tolong. Demikian juga Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga, Bapak Agus Mujoko bersama dengan keluarga, Bapak Malik bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bu Nardi bersama dengan keluarga, juga Mbak Luki bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih juga Ibu Wirangningsih, Ibu Lili, Ibu Wirangningsih, Tuhan tolong semuanya, Tuhan jamah semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada jamah, tanpa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kuasa gelap dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan Ibu Acun dari Taiwan ke Indonesia Tuhan menolong sampai tiba di Indonesia, di Surabaya, di Ngunut dengan keadaan selamat. Perjalanan hamba-Mu dari Surabaya ke Palu, lanjut ke Poso juga Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, organisasi gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertai-Mu. Sebab itu mari kita semua menghampiri tahta kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan tekunlah untuk selalu menunggu pertolongan Tuhan pasti terjadi.